Kalau bicara tentang kehidupan istana Korea zaman dulu, kebanyakan orang langsung teringat raja, ratu, atau para selir yang sering muncul dalam drama sagek. Padahal, ada kelompok perempuan lain yang perannya nggak kalah penting di balik tembok istana. Mereka adalah Gungnyo, atau yang sering disebut dayang istana. Secara sederhana, Gungnyo adalah perempuan yang tinggal dan bekerja di lingkungan istana, tapi bukan bagian dari keluarga kerajaan. Mereka bertugas mengurus hampir semua kebutuhan penghuni istana, mulai dari pekerjaan dapur, menjahit pakaian kerajaan, hingga melayani raja dan ratu secara langsung. Karena bekerja sangat dekat dengan pusat kekuasaan, kehidupan para Gungnyo juga jauh dari kata sederhana. Mereka sering menjadi saksi berbagai intrik politik, konflik keluarga kerajaan, bahkan perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana. Menariknya, rekrutan Gungnyo tidak dilakukan secara rutin seperti membuka lowongan pekerjaan. Menurut sejarawan Jung Byung-sul, para dayang biasanya direkrut hanya ketika ada kebutuhan khusus atau ketika seorang raja baru naik tahta. Prosesnya pun cukup tertutup. Istana biasanya menerima rekomendasi dari kalangan tertentu, lalu menyeleksi kandidat dengan sangat hati-hati. Dalam beberapa kasus, seorang ratu atau putri mahkota bahkan diperbolehkan membawa pelayan perempuan dari keluarganya sendiri untuk ikut tinggal di istana. Catatan tentang proses ini muncul dalam Hanjungnok atau memoir Lady Haegyeong. Di sana diceritakan bahwa setelah kelahiran putra mahkota Sado, Raja Yongjo memindahkan sejumlah Gungnyo yang sebelumnya melayani Ratu Sonhee untuk bertugas mengurus sang pangeran. Kisah tersebut memberi petunjuk bahwa seorang Gungnyo biasanya mengikuti nasib anggota kerajaan yang mereka layani. Ketika majikan mereka meninggal, mereka seringkali harus meninggalkan istana atau dipindahkan ke tugas lain. Namun dalam beberapa situasi, raja juga bisa memilih sendiri para Gungnyo yang akan bekerja di sekelilingnya. Pada masa dinasti Joseon, banyak Gungnyo berasal dari keluarga pejabat rendahan. Meski begitu, tidak semua keluarga senang ketika putri mereka dipilih menjadi dayang istana. Sebagian besar calon Gungnyo masuk ke istana pada usia yang sangat muda. Bahkan ada yang baru berusia 4 tahun. Umumnya mereka direkrut saat berusia antara 4 hingga 13 tahun. Sebelum diterima, berbagai aspek diperiksa, mulai dari garis keturunan keluarga, karakter, penampilan, hingga status keperawanan. Setelah itu mereka harus menjalani pendidikan dan pelatihan yang ketat selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan tugas resmi. Salah satu gambaran menarik berasal dari Gungnyosa, yaitu tulisan yang diyakini oleh mantan Gungnyo. Dalam catatan tersebut, penulis menggambarkan pakaian para dayang yang mewah dan penuh aturan. Mereka mengenakan rok panjang yang menjuntai ke bawah, serta wig besar yang dihias dengan pita-pita indah saat menghadiri kegiatan resmi di istana. Penampilan mereka harus selalu rapi, karena setiap detail mencerminkan martabat kerajaan. Namun kehidupan para Gungnyo tidak hanya berisi pekerjaan dan aturan ketat. Di balik kesibukan mereka, para dayang juga membangun pertemanan yang erat. Mereka bernyanyi, menari, dan sesekali mengadakan pesta kecil untuk menghibur diri. Meski begitu, ada harga yang harus dibayar. Seorang Gungnyo praktis hidup terpisah dari keluarganya selama bertahun-tahun. Untuk keluar dari istana dan menemui keluarga, mereka harus memperoleh izin khusus, dan kunjungan tersebut biasanya berlangsung sangat singkat. Lebih dari itu, perempuan yang sudah menikah tidak diperbolehkan bekerja sebagai Gungnyo. Banyak dari mereka masuk ke istana saat masih anak-anak, dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sana. Tugas mereka pun sangat beragam. Selain melayani anggota keluarga kerajaan, mereka juga mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga istana, seperti memasak, membersihkan ruangan, menyiapkan pakaian, hingga mengatur berbagai kebutuhan sehari-hari. Meski hidup mereka penuh aturan, para Gungnyo tetap menikmati beberapa kemewahan yang hanya bisa ditemukan di lingkungan kerajaan. Mereka mengenakan pakaian berkualitas tinggi, tinggal di lingkungan yang relatif nyaman, dan memiliki akses ke berbagai fasilitas yang tidak dimiliki rakyat biasa. Beberapa catatan bahkan menunjukkan bahwa para Gungnyo sesekali mendapat kesempatan keluar dari istana. Ada yang mengunjungi tempat peristirahatan atau rumah musim panas milik saudagar kaya.
Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka tidak selalu seketat yang sering dibayangkan. Namun satu aturan tetap tidak bisa ditawar. Mereka dianggap sebagai milik raja. Karena itu, para Gumnyo tidak diperbolehkan menjalin hubungan romantis dengan laki-laki lain. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada hukuman yang sangat berat. Dalam sejumlah catatan sejarah, disebutkan bahwa skandal percintaan yang melibatkan Gumnyo bisa berakhir dengan eksekusi. Bahkan jika seorang Gumnyo hamil tanpa izin kerajaan, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Namun demikian, tidak semua Gumnyo menghabiskan hidupnya di istana sampai meninggal dunia. Mereka masih bisa meninggalkan lingkungan kerajaan dalam beberapa keadaan tertentu, misalnya karena usia tua, sakit parah, perang, atau setelah melakukan pelanggaran serius. Salah satu posisi paling berpengaruh di antara Gumnyo adalah Sanggung, yaitu dayang senior dengan pangkat tinggi. Mereka bukan sekedar pelayan biasa, tapi juga penjaga tradisi dan etiket istana. Pengaruh seorang Sanggung bahkan terkadang mampu menyaingi para pejabat kerajaan. Dalam Hanjungnok misalnya, terdapat kisah tentang Sanggung Choi yang berani membela putra mahkota Sado ketika Raja Yongjo memarahinya secara tidak adil. Saat para menteri memilih diam, Sanggung tersebut justru maju dan menyampaikan pembelaan secara langsung kepada raja. Ada pula cerita tentang Sanggung Li yang pernah menegur bahkan menghukum seorang ratu karena dianggap melanggar aturan istana. Peristiwa-peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa para dayang senior memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada yang sering dibayangkan. Di tengah berbagai intrik politik yang terus berputar di istana, para Gumnyo sering berada di posisi unik. Mereka bukan penguasa, tetapi selalu berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Mereka mendengar rahasia, menyaksikan konflik, dan terkadang ikut terlibat dalam berbagai peristiwa penting kerajaan. Karena itulah para Gumnyo menjadi saksi hidup perjalanan sejarah dinasti Joseon dari balik tembok istana. Menariknya, tidak semua dari mereka memiliki pandangan positif terhadap kaum bangsawan. Kim Myong-gil yang dikenal sebagai salah satu sanggung terakhir dinasti Joseon, pernah mengatakan bahwa setelah menghabiskan puluhan tahun hidup di istana, ia melihat banyak bangsawan yang sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang hidup dalam kenyamanan tanpa memahami realitas rakyat biasa. Pernyataan itu terasa cukup tajam, namun mungkin wajar jika keluar dari seseorang yang menyaksikan langsung masa-masa runtuhnya dinasti Joseon. Ini menegaskan para Gumnyo bukan hanya pelayan kerajaan, mereka adalah saksi, penjaga tradisi, sekaligus pengamat paling dekat terhadap orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Korea pada masanya. Dan tanpa mereka, banyak kisah di balik kemegahan istana Joseon mungkin tidak akan pernah diketahui hingga hari ini.